Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang filsafat pendidikan idealisme dan filsafat pendidikan realisme. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Riana Tamara, Rizka Armianti, Lena Lubis, Nadia Haryanti, dan Dimas Aldiansa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai filsafat pendidikan idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Dengan kata lain, kategori dan gagasan eksis di dalam ruang kesadaran manusia terlebih dahulu sebelum adanya pengalaman-pengalaman inderawi. Nah, pandangan Plato bahwa semua konsep eksis terpisah dari entitas materinya. Hal ini dapat dikatakan sebagai sumber dari pandangan idealisme radikal. Karya dan pandangan Plato memberikan garis demarkasi yang jelas antara pikiran-pikiran idealis dengan pandangan materialis. Nah, sumbangan idealisme terhadap ilmu pengetahuan modern sangatlah jelas. Ilmu pengetahuan modern diniscayakan oleh kohesi antara bukti-bukti empiris dan formasi teori. Kaum materialisme mendasarkan pemikirannya pada bukti-bukti empiris, sedangkan kaum idealis pada formasi teori. Tujuan pendidikan. Pendidikan formal dan informal bertujuan membentuk karakter dan pengembangan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. 2. Kedudukan siswa. Bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasar atau bakatnya. Yang ketiga, peranan guru. Bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Yang keempat, ada kurikulum. Pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang kelima, yaitu metode. Metode diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang lebih efektif dapat dimanfaatkan. Nah, yang B, ada filsafat pendidikan realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandang bahwa kenyataan tidaklah berbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Dengan demikian, realisme dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan ekstrim, idealisme, dan empirisme. Gagasan utama dari realisme dan konteks pemerolehan pengetahuan adalah bahwa pengetahuan didapatkan dari dua hal, yaitu observasi dan pengembangan pemikiran. Baru dari observasi yang dilakukan. Tradisi realisme mengakui bahwa entitas yang bersifat abstrak dapat menjadi nyata atau realitas dengan bantuan simbol linguistik dan kesadaran manusia. Pada dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dua atas dunia fisik dan dunia rohaniah. Ya, saya Dimas Aldiansa dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tujuan pendidikan, kedudukan siswa, peran guru, kurikulum, serta metode belajar. Nah, apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Dan apa itu kedudukan siswa? Yaitu dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Terus apa itu yang dikatakan peran guru? Yaitu menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Terus yang dimaksud kurikulum itu apa? Yaitu komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna
sederhana, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. Dan yang terakhir yaitu metode belajar, yaitu tergantung pada pengalaman, baik langsung ataupun tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis, atau metode deconditioning merupakan metode utama bagi realisme sebagai pengikut behaviorisme. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.